itulah jalan peduli yang selalu saya laksanakan. Halo sahabat Katolik Wikipedia, jumpa lagi bersama saya Fanny Pangki dalam acara Wawancara Inspiratif. Hari ini kita berkesempatan bertemu salah satu tokoh Katolik, Bapak Andreas Rentanubun, yang biasa disapa Pak Andre, bintang yang selalu menjadi inspirasi banyak orang di Kabupaten Maluku Tenggara, Pulau K. Beliau merupakan figur yang sudah paripurna dalam karir, baik sebagai birokrat maupun sebagai politisi. Setelah meletakkan jabatan sebagai Bupati Maluku Tenggara, beliau memilih terjun dan bergerak di sektor jasa, tepatnya di bidang konstruksi, sesuai dengan bidang ilmu yang beliau geluti dan sekaligus juga sebagai politisi. Apa kabar Pak Andre? Tuhan, sehat-sehat. Ya, baik Pak. Mungkin Bapak bisa menyapa sahabat Katolik Wikipedia sekalian yang juga sudah kangen dengan kehadiran Pak Andre. Halo sahabat Katolik Wikipedia yang saya kasih selalu. Ya, terima kasih Pak Andre. Ya, baik Pak Andre. Kami ingin meminta sedikit pendapat dari Pak Andre terkait situasi yang terjadi di Maluku Tenggara pada saat ini. Ya, situasi saya kira ya pandemi ini membuat semua orang jadi besar ya. Apalagi kondisi ekonomi yang begitu sulit. Biasalah kalau kondisi ekonomi orang lapar pasti ribut. Ya, benar. Dan kita berharap mudah-mudahan ya dengan tahun yang baru ini ada perubahan di pemerintahan dan perbaikan hubungan komunikasi yang baik antara bupati dan wakil bupati. Karena kalau pemimpin seperti itu maka nanti masalah. Ya. Kira ya kalau komandannya baik ya pasti bawahnya juga baik. Kira. Ya, oke, terima kasih Pak Andre. Kemudian sekarang aktivitas Pak Andre apa saja, Pak? Ya pensiunan jadi pensiunan sebagai birokrasi, pensiunan sebagai pejabat negara. Ya karena daripada pikun lebih cari kesibukan. Iya. Kesibukan saya lebih banyak di seperti tadi disampaikan sektor konstruksi. Iya, Pak. Pengusaha. Ya, baik Bapak. Kemudian Pak, apa yang Pak Andre rasakan selama menjabat sebagai Bupati Maluku Tenggara dan kemudian selesai dari masa jabatan sebagai Bupati Maluku Tenggara? Puji Tuhan ya bahwa selama 10 tahun pemerintahan saya berjalan sangat baik dan memberikan sesuatu yang positif bagi daerah. Ya. Dan mudah-mudahan itu menjadi sejarah pergerakan generasi muda, Ya. terutama Katolik Media yang masih muda-muda untuk Iya. ke depan. Menurut Bapak, apa yang belum Bapak capai selama masa jabatan sebagai Bupati Maluku Tenggara? Banyak ya yang saya belum capai, terutama janji-janji saya di besar, terutama untuk membuka akses jalan. Ya. Dan sampai saat ini saya terus berproses dengan cara saya untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka penyelesaian proses pelaksanaan jalan itu besar. Ya. Tentunya dengan infrastruktur penunjang yang lain. Jadi saya tidak diam, Ya. kita terus bergerak karena pelayanan tetap harus berjalan terus. Ya, benar. Itulah jalan peduli yang
selalu saya laksanakan. Ya. Ya. Ya, baik Pak Andre. Cerita pengalaman yang dialami Pak Andre luar biasa bagi saya. Berikutnya Pak, apa yang melatar belakangi Pak Andre sehingga terjun ke dunia politisi dan meninggalkan jabatan birokrasi? Birokrasi tujuannya adalah untuk membuat kebijakan-kebijakan dalam rangka pelayanan ke masyarakat. Ya. Tetapi setelah saya menjabat sebagai kepala dinas PU, ternyata pada jenjang kepala dinas tidak bisa membuat satu keputusan kebijakan. Saya berpikir saya harus jadi bupati supaya membuat kebijakan untuk kepentingan mereka. Nah, itulah yang mendorong saya sebetulnya untuk jadi bupati. Jadi seseorang kalau menjadi pemimpin ya harusnya berpikir, karena pemimpin itu melayani. Ya, benar Pak. Jadi pemimpin bukan dilayani. Ya. Kalau pemimpin mau dilayani itu saya kira bukan pemimpin yang baik. Ya. Pak Andre di bidang birokrasi, Pak Andre sudah paripurna. Pak Andre bisa mencapai jabatan Kepala Dinas PU, Kepala Bapeda, apalagi di bidang politik. Menurut Pak Andre, dari dua bidang ini, manakah yang paling strategis untuk mensejahterakan masyarakat? Kalau pilih dua semua bisa, Ya. tergantung yang tadi, karena levelnya kan berbeda. Beda. Ya. Ya. Kalau masuk bidang politik, apalagi di pemerintahan, kita harus punya background birokrasi sehingga pemahaman terhadap aturan, terhadap apa yang akan kita kerjakan itu sudah bisa kita pahami. Nah, bidang politik itu sangat cepat. Seorang bisa masuk ke politik dan dia cepat berubah untuk mendapat sesuatu. Dan itu saya merasakan sejak saya menjadi bupati. Ya memang tahun 2008 adalah tahun yang bagi saya tahun yang berat. Karena perjuangan waktu itu kan ya dengan segala kekurangan ya harus melawan penguasa waktu itu. Tapi saya pikir Tuhan itu selalu ada. Ya. Yang penting bahwa niat kita adalah baik. Sampai saat ini Bapak masih terjun dalam dunia politik. Apa target perjalanan politik Pak Andre ke depan? Ya mengalir seperti air mengalir di sungai. Ya. Ikuti saja. Baik. Apa kata Tuhan? Ya, tadi untuk sekarang masih tetap dalam. Kira kita jalan. Ya, oke, baik Pak. Selain politisi, Pak Andre juga sebagai pengusaha. Bagaimana cara Pak Andre mendrive kedua bidang ini agar bisa berjalan bersama-sama? Apakah tidak ada benturan kepentingan dalam kedua bidang tersebut? Kalau benturan kepentingan tidak ada ya, karena saya di partai politik tapi tidak di dalam satu lembaga, di partai saja. Ya. Sehingga kepentingan itu tidak. Betul. Ya dunia ini kan dulu saya jadi bupati tapi tidak memimpin partai, tidak ada dalam partai, artinya saya bebas. Iya. Sekarang saya partai, ketua partai, lalu jadi pengusaha. Nah pengusaha ini juga satu kerja yang baru saya geluti, yang memang luar biasa sulitnya jadi pengusaha. Saya kira karena
background saya dari birokrasi, tapi sekarang masuk di pengusaha yang berhadapan dengan birokrasi. Ya. Tentunya ini ya, kita berhadapan dengan birokrasi yang tidak sesuai dengan hati saya. Ya. Ya, sudah kita Jalani saja ya Pak ya. jalani. Ya. Berarti lebih suka jadi bupati atau pengusaha Pak? Saya kira jadi Ya. bupati. Oh, lebih enak jadi bupati Pak ya daripada Enak. pengusaha. Jadi bupati itu Ya. orang bilang enak, tapi bagi saya tidak. Iya. Karena orang menjadi bupati Iya. itu kerjaan banyak. Banyak. Setiap jam kita, setiap waktu kita berpikir Iya. tentang apa yang harus kita kerjakan dan Ya. apa yang telah kita kerjakan, Iya. dan apakah itu memenuhi aturan atau tidak. Iya. Apalagi kita pimpin sekian banyak dinas. Ya. Nah, tentunya dengan kapasitas masing-masing orang di dinas, itu membuat kita juga harus mengontrol mereka. Iya. Saya bersyukur bahwa dalam pemerintahan saya tidak ada yang terjerat hukum. Artinya saya mengawal itu secara baik. Iya. Setiap kali pertemuan saya ingatkan. Saya berharap kita tidak ada satu orang pun yang Iya. kena kasus hukum. Gembala yang baik, dia harus memimpin domba-dombanya secara Kenal baik. teman-temannya. Ya. Yang bawa ke jurang, Ya. bahaya juga. Baik Pak, terima kasih. Sebutkan satu saja kata kunci kesuksesan dari Pak Andre. Kesuksesan. Ya, satu kata saja Pak. Saya kira kalau dalam hidup saya itu, yang pertama adalah kasih. Kasih. Itu. Ya, mengapa Pak? Mengapa? Karena kalau orang tidak punya kasih, langsung Ya. karena kasih dia Universal. Oke, Pak Andre. Apa pesan Pak Andre kepada sahabat Katolikpedia yang saat ini berkecimpung di dunia birokrasi dan kepada kaum muda yang ingin terjun ke dunia politisi? Untuk yang di birokrasi, saya berharap tidak setia kepada orang. Artinya bekerjalah sesuai dengan sistem yang ada. Apa yang menjadi tugasmu, kerjakan. Karena birokrasi ini kan ada pergantian, ada waktunya. Nah, kalau setia itu pada sistem, maka dia akan eksis. Karena dia kerja sesuai dengan profesionalisme. Sehingga siapapun jadi pemimpin pasti pada diri. Saya punya pengalaman dengan 6 sampai 7 bupati. Tapi saya tetap eksis. Ya, luar biasa Pak ya. Karena sebagai bawahan kita mempunyai tugas di bidang teknis. Kalau pemimpin dia mengetahui sedikit dari banyak, tapi kalau kita di staff mengetahui banyak dari sedikit, artinya sesuai dengan bidang kita. Nah, kalau di birokrasi harus belajar banyak aturan sehingga memahami apa yang menjadi tugas dan fungsinya. Nah, kadang orang lupa bahwa setelah dia menjabat dia lupa belajar tentang bidang tugas yang dia sekarang ikuti. Akhirnya ya mohon maaf bisa saja jadi penjilat, Ya. jadi ini untuk mengamankan jabatannya. Jabatan. Iya. Kemudian untuk kaum muda yang mau terjun ke Ya, dunia kalau- politisi, Pak. Untuk kaum muda untuk mau terjun ke politik, saya kira sahabat media Katolik mungkin ya ke depan kita harus membuat banyak diskusi, banyak pertemuan sehingga kita juga bisa mengundang tokoh-tokoh yang yang profesional untuk memberikan semacam pengetahuan mereka ke Kaum muda ya, kaum muda Katolik. terkait politik ya, Pak ya. Ya. Mudah-mudahan usaha saya jalan lancar, Ya, amin. dana yang ada
yang kita bisa, Ya. kita bisa bantu. Amin. Terima kasih Pak. Kemudian Pak, ini ada pertanyaan titipan. Ya. Ya. Saat ini Pak Andre menjabat sebagai Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja Langgur. Kira-kira target penyelesaian pembangunan Gereja Katedral Langgur ini kapan Pak? Semua orang ribut Iya. di Facebook. Iya. Ya, cara kerja saya kan tidak pernah saya mau expose, tidak mau kerja tenang aja. Oktober saya dengan Pastor Paroki dan waktu itu sudah kesepakatan keputusan bulan Oktober kita bisa, mudah-mudahan bisa lancar. Amin. Berarti Oktober Pak ya? Ya. Ya. Jadi orang banyak ribut-ribut. Saya diam-diam saya perbaiki bangku. Iya. Saya juga sudah pesan jam menara 6 buah. Mungkin akhir bulan depan setelah mereka rakit semua selesai bisa ada di sini. Jadi banyak kekurangan di gereja, tapi saya kira nanti saya Ya. Baik Pak Andre. Terakhir ini Pak, menurut Pak Andre, kira-kira sosok pemimpin seperti apa yang dibutuhkan oleh Maluku Tenggara ke depannya? pemimpin yang harus melayani, Ya. bukan pemimpin yang egois, yang ingin menang sendiri, pemimpin yang tidak lalu hanya berpikir tentang kelompoknya, mereka yang kelompok pendukungnya ataupun keluarganya. Ya. Apalagi kalau itu seorang Katolik, maka kita berharap dia sesuai jalan Katolik, Ya. bahwa harus terbuka untuk semua. Katolik itu harus terbuka untuk semua. Dia bisa menerima semua. Nah, selama 10 tahun pasti ada yang merasa kurang, ada yang merasa lebih, itu biasalah, suatu tugas. Sudah bagi saya itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah bahwa saya melayani masyarakat Ya. dan keputusan yang saya jalankan sesuai dengan apa yang saya imani. Ya. Hati nurani Pak ya, suara hati nurani. Oke. Karena ada yang kadang harus pecat ini, harus turunkan, tapi saya selalu bawa dalam doa saya setiap malam supaya coba dengar suara hati. Ya. Karena kadang orang menonjolkan seseorang atau tidak memberikan jabatan, kita juga harus memperhatikan tentang berapa orang yang dia biayai, istrinya, anaknya, keluarganya. Nah, ini yang harus menjadi pemikiran kita sebagai pemimpin. Pernah saya dengan Bapak Uskup duduk bincang-bincang, saya bilang, Bapak Uskup, bagaimana kalau saya coba keluar dari pemahaman cinta kasih sedikit, saya agak keras sedikit. Bapak Uskup bilang, lihat saya, bilang tidak boleh, karena kita sejak kecil, sejak lahir kita diajarkan tentang cinta kasih. Nah itulah yang pertama sampai saat itu. Ya. Baik Pak Andre, apa masih ada lagi kira-kira yang ingin Bapak tambahkan? Terkait dengan kriteria pemimpin ke depan, selain melayani juga harus bijak. Banyak orang pintar, orang pandai, tapi tidak bijak, emosional ya. Ya. Nah, itu yang membuat kadang-kadang benturan. Saya 10 tahun orang demo, saya menganggap itu bagian dari koreksi mereka
atau kasih sayang mereka ke saya, Iya. mengingatkan. Saya selalu bawa ke pemikiran yang positif. Positif. Kita khususnya dari Katolik banyak yang pasti punya kemampuan untuk menjadi pemimpin ke depan, tapi kita coba lihat lagi yang bijak, yang bisa mengayom, bisa membawa bersama masyarakat, melayani. Yang saya takut jangan sampai jadi pemimpin tetapi tidak melayani, malah minta dilayani, Iya. malah marah-marah kalau tidak dilayani. Iya. Bahaya. Iya. Kira itu. Berarti 2 poin utama ya Pak ya, punya sifat melayani dan harus bijaksana. Ya oke, baik, terima kasih Pak Andre atas kesempatan pada saat ini. Semoga sahabat Katolik Wikipedia sekalian dapat mengambil pelajaran dari sharing yang telah dibagi oleh Pak Andre kepada kita sekalian. Halo sahabat Katolik Wikipedia, terima kasih atas kebersamaannya bersama dengan kami dalam acara wawancara inspiratif bersama tokoh Katolik Pak Andreas Rentanubun. Ikuti terus channel kami dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Just to get you